Pada part ke-185 diambil dari light novel bab 417 sampai dengan 418, akhir pertarungan Kastil Kaisar Pedang. Puing-puing Grenille bahkan tidak bisa jatuh ke tanah. Itu karena energi pedang memenuhi langit hitam. Puing-puing itu berubah menjadi debu oleh energi pedang dan tersebar seperti asap. Dan wujud pemimpin Kinselo menghilang seperti asap yang menyebar. Ini sudah berakhir. Sekarang Ksatria Naga telah tiba, situasi tidak mungkin berubah lagi. Begitulah cara Jin menilai situasinya. Tidak ada cara untuk membalikkan keadaan kecuali Zipley tiba-tiba mengirim bala bantuan ke Kinselo. Atau keluarga Kekaisaran Vermont mengkhianati Hairan. Aliansi antara Zipley dan Kinselo telah lama putus. Jadi yang pertama tidak mungkin, dan yang kedua, sama saja. Awalnya, Ksatria Naga adalah milik Hairan, tetapi komandonya dipegang oleh Kaisar. Itu adalah hasil dari tekanan terus-menerus dari keluarga Kekaisaran terhadap Hairan selama beberapa generasi. Para Ksatria Naga datang untuk mempertahankan rumah mereka di bawah perintah Kaisar. Sebelum mereka melarikan diri, kita harus menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Bahkan jika para Ksatria Naga bergabung dalam pertempuran, mustahil untuk sepenuhnya memusnahkan Kinselo di sini hari ini. Tidak mungkin mereka menyerang Hairan tanpa menyiapkan jalan keluar. Kuah! Api ganas dari Flame Orb yang telah berputar dengan ganas tiba-tiba berhenti bergerak. Tanda besar berbentuk bulan sabit muncul di bagian depan Grenille, seolah-olah ada raksasa yang menggigitnya. Pada akhirnya, Jin menyeka darah dari mulutnya saat apinya hilang sepenuhnya. Tidak perlu lagi khawatir akan serangan balik. Mulai sekarang, satu-satunya tugas Jin adalah mengamati pertempuran. Di darat, Rinpa dan para Ksatria Naga terus menekan berat. Tubuhnya, yang telah sembuh total, sekali lagi dipenuhi luka. Namun, berat tidak dapat dikalahkan dengan mudah karena dia juga merupakan salah satu petarung terbaik dunia. Ksatria Naga bercokol di kapal perang garda depan Grenille yang rusak. Tampaknya mereka tidak dapat dengan mudah menyusup karena perlawanan anggota Kinselo di dalam dan struktur kapal perang, tapi itu hanya masalah waktu. Sesaat kemudian, Jin bisa melihat pemimpin itu tiba-tiba muncul kembali di barisan depan Grenille yang rusak. Energi yang tersebar dan berkabut membentuk tubuh pemimpin di depan kapal. Itu jelas merupakan tindakan untuk mencegah masuknya Ksatria Naga. Terlebih lagi, prosesnya sepertinya memakan waktu cukup lama. Karena tubuh pemimpin yang baru terbentuk itu bergetar seperti pohon aspen yang bergetar. Menurutku dia berlebihan. Untuk melindungi Grenille. Jin berpikir begitu. Dan semua orang yang menyaksikan adegan itu berpikiran sama. Lebih tepatnya, dia melakukannya bukan untuk melindungi Grenille melainkan para penumpangnya. Semua orang di Grenille adalah anggota kunci Kinselo. Bouvard, pematung kekacauan, wakil pemimpin Bishkal, Cold Joe untuk pengembangan golem hidup, dan Margiela. Meskipun tidak jelas kemampuan apa yang dimiliki Margiela. Dilihat dari cara mereka memperlakukannya. Dia lebih dari sekadar saudara perempuan Bishkal. Dia juga memiliki hubungan dengan kekacauan ini. Semua Ksatria Naga di langit, serang kapal perang. Ketika Ron memberi perintah, para Ksatria Naga dengan padat membentuk barisan mereka. Suara ledakan yang tajam tercipta saat naga burung menukik ke bawah. Jin telah merapal mantra yang kuat. Dan tampaknya para Ksatria Naga dapat dengan mudah memusnahkan Grenille dalam sekejap. Tapi pada saat itu, semua orang di medan perang harus menyadari bahwa pemimpin Kinselo belum mengungkapkan seluruh kekuatannya. Sosok pemimpin yang samar-samar itu menjadi gelap. Pupil berwarna merah darah menunjukkan cahaya yang khas. Itu bukan hanya rasa haus akan darah atau energi khusus. Tapi perasaan tidak menyenangkan yang tak dapat dijelaskan. Pedang baja pemimpin menyebabkan gelombang kejut di ruang kosong. Dan Jin tidak bisa menahan nafas saat dia melihat pedang itu memancarkan seberkas energi. Pedang kakak perempuan Luna. Pedang pikiran? Aura pedang merah. Itu adalah teknik pedang yang sama yang Jin hanya pernah lihat sekali.
Ketika Luna menggunakannya untuk menebas Andre Zipple menggunakan batu Dewa Iblis. Meskipun bentuknya tidak persis sama dengan pisau pikiran bulan darah yang digunakan Luna saat itu. Aura pedang merah yang ditampilkan oleh pemimpin Kinslow sangat mirip dengan pedang Luna. Itu cukup mirip sehingga seseorang percaya bahwa itu adalah orang yang sama yang melepaskannya. Hati-hati! Blokir! Ron dan Komandan Ksatria Naga berteriak secara bersamaan. Naga burung yang menyerang tiba-tiba memutar tubuh mereka. Dan Ksatria Naga menggunakan perisai pedang mereka alih-alih menyerang dengan aura pedang. Pedang pemimpin itu mengeluarkan kekuatan mengerikan yang menembus perisai pedang Ksatria terbaik Hairan seperti selembar kertas. Itu bukan sekedar kemiripan visual dengan pedang Luna. Untungnya, tidak ada Ksatria Naga yang kehilangan nyawa atau menderita luka parah akibat aura merah pedang. Hanya setelah menembus Ksatria Naga barulah ia akhirnya berhenti saat bertabrakan dengan cahaya Rashid. Kakak perempuan Luna menyebutkan mengalahkan iblis ketika dia menemukan orgal pendan. Mungkinkah pemimpin Kinslow ada hubungannya dengan iblis itu? Jin tidak bisa segera memastikannya. Bahkan para ksatria naga yang hampir menembus jauh ke dalam kapal perang pun didorong mundur. Burung naga yang datang terlalu dekat sayapnya terkoyak oleh serangan aura pedang merah berturut-turut. Gedebuk! Ksatria naga lainnya turun untuk menyelamatkan naga burung yang terjatuh. Pada saat itu, Jin secara tidak sengaja mengepalkan tinjunya. Ini karena seseorang dengan tingkat keahlian pemimpin tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Sepertinya formasi Ksatria Naga akan hancur. Kehilangan formasi dalam pertempuran kacau seperti itu akan lebih dari sekedar kemunduran. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Apalagi jika mereka kehilangan naga burung. Mereka akan kehilangan kemampuan tempur udaranya. Namun, pemimpin Kinslow tidak bisa memanfaatkan celah itu dan menyerang para ksatria. Sebaliknya, pemimpin tersebut menunjukkan tanda-tanda mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Itu adalah kerentanan yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada musuh. Pemimpin Kinslow masih jauh dari kondisi sempurna. Seperti yang diprediksi Jin sejak awal. Tapi apakah itu akan menjadi kabar baik bagi Jin, rekan-rekannya? Atau siapapun yang harus bertarung melawan Kinslow adalah soal lain. Sangat menakutkan untuk berpikir bahwa dia bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu bahkan dalam kondisinya saat ini. Di mana dia hampir tidak membentuk seluruh tubuhnya dengan otoritas uniknya. Jika dia pulih sepenuhnya di masa depan. Jin bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Mungkin dia setara dengan ayahku, atau bahkan lebih kuat. Kecuali Dewi Pertempuran Fan dan Temar, tidak ada yang memberi kesan seperti itu pada Jin. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pemimpin itu sungguh menakjubkan. Wung! Murakan menggendong Ron di punggungnya dan menuju ke arah pemimpin Kinslow. Pemimpin Kinslow bergoyang di udara dan melewatkan celah di antara para ksatria naga. Tentu saja, pembukaannya sangat singkat. Namun ceritanya bisa berubah ketika yang memanfaatkan pembukaan itu adalah Murakan, Sang Naga Hitam, dan Ron, Sang Kaisar Pedang. Hancurkan dia, Ron Hairan. Murakan menggunakan energi bayangannya untuk membentuk perisai di sekeliling dirinya. Itu adalah perisai untuk melindungi dirinya dari serangan Ron. Namun hal itu juga berfungsi sebagai tirai yang sebagian mengaburkan pandangan pemimpin. Seluruh tubuh Ron bersinar terang. Tak lama kemudian, dia melompat ke depan dari punggung Murakan. Dan cahaya menyilaukan menerangi area tersebut. Pedang tertinggi, teknik rahasia. Matahari. Itu adalah teknik yang digunakan Dante untuk melawan penyerang. Tapi Matahari Ron dan Matahari Dante hanya memiliki nama yang mirip. Namun, tentu saja, mereka berada pada level yang berbeda. Berayun. Aura yang terpancar dari Ron membentuk bola seperti matahari. Baik sang pemimpin maupun kapal perang Grenille ditelan oleh bola ini. Para ksatria naga, termasuk mereka yang telah menyelamatkan rekan-rekan mereka yang gugur, bergabung kembali. Peran mereka adalah mencegah energi matahari mencapai sekutu di darat. Terlepas dari upaya mereka, kawah yang dalam dan besar telah terbentuk di permukaan tanah. Hanya gelombang kejut yang membuat seluruh medan bergetar.
Dan kastil Kaisar Pedang yang runtuh bergoyang berbahaya seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Suara memekakkan telinga mendengung di telinga. Dan kilatan cahaya menembus mata seperti bilah tajam. Tampaknya mustahil bagi makhluk hidup manapun untuk muncul dari matahari Ron. Pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke dalam bola itu, menebas kapal perang Grenilei dan pemimpin Kinselo. Pemimpin berat menatap ke langit dengan ekspresi khawatir. Tapi sebelum dia bisa memeriksa matahari Ron sepenuhnya, pedang besar Rinpa jatuh. Dada berat dibelah oleh pedang besar itu, dan dia kehilangan telinganya pada serangan berikutnya. Kedua jari kakinya putus sesaat sebelum jarak di antara keduanya melebar lagi. Sebaliknya, Rinpa tetap tidak terluka. Sekarang, mati. Saat Rinpa hendak mempersingkat hidup berat. Ah! Raungan seseorang dan suara tajam matahari yang hancur bergema di langit. Itu adalah pemimpin Kinselo yang mengeluarkan suara gemuruh itu. Cahaya merah menyebar melalui celah yang memanjang ke seluruh matahari. Itu adalah aura pedang merah. Matahari telah hancur. Teknik rahasia Ron yang telah dia keluarkan dengan sekuat tenaga, kini dihancurkan oleh pedang orang lain di bawah langit kastil Kaisar Pedang. Cahaya matahari dan aura pedang merah yang memenuhi seluruh langit, memudar seperti ombak yang surut. Bahkan energi bayangan Murakan yang membuat seluruh langit menjadi hitam, tidak mampu mengatasi dampaknya. Langit dengan cepat mendapatkan kembali warna aslinya. Dan di tengah semua itu, Grenilei yang setengah hancur menggelapkan bulan pagi dan pemimpin yang berdiri di depannya. Dia tidak lagi memiliki wujud samar seperti sebelumnya. Dia adalah iblis yang sangat dekat dengan wujud manusia. Seluruh tubuhnya terkoyak dan pecah, jauh dari kondisi yang bisa dikenali. Tubuhnya terkoyak hingga bisa dikatakan setengah hancur. Dan dia memuntahkan darah. Bahkan kepalanya, yang hanya tersisa setengahnya dan mengeluarkan darah, berubah bentuk mengerikan hingga membuat tulang punggungnya merinding. Di depan pemimpin Kinselo, Murakan melayang dengan sayap melengkung. Ron Hairan muncul saat Murakan melebarkan sayapnya. Dia terluka, tapi tidak seperti pemimpin Kinselo, yang hampir terbelah dua, dia sepertinya tidak mengalami luka tambahan. Namun, Jin dan Ksatria Naga, serta Murakan, mengetahui kebenarannya. Ron telah menderita luka dalam hingga titik yang bisa berbahaya jika dia terus bertarung. Di sisi lain, sang pemimpin tampaknya memiliki ketenangan yang tidak dapat dijelaskan meskipun tubuhnya hancur dan muntah darah. Kapal perang pelindung Grenilei tetap dalam keadaan yang sama seperti sebelum mantra besar menghantamnya. Pemimpin Kinselo tetap utuh sementara Ron tampaknya berada di ambang kehancuran. Hah! Pemimpin Kinselo tersentak dan mengangkat lengan yang tersisa untuk memegang pedang baja. Kemudian, sebuah gerbang baja besar, bahkan lebih besar dari kapal perang Grenilei, terbuka di langit, dan para ksatria naga mencoba terbang ke arahnya untuk mencegah Grenilei mencapai gerbang tersebut. Namun, Ron menghentikan mereka dengan tatapannya. Mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi jika pertempuran terus berlanjut. Pemimpin itu mengangguk seolah penilaian Ron benar dan memandang Jin ketika Grenilei melewati gerbang baja. Kemudian, senyuman muncul di sisa separuh wajah pemimpin itu saat dia dengan tenang melewati gerbang baja. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang tidak bisa tidak memikirkannya. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa rumah klan ksatria terbaik di Vermont, yang tampaknya tidak bisa dihancurkan selama tidak ada perang dunia, akan dihancurkan dengan begitu kejam dan tidak terduga. Dan di atas semua itu, para penyerang yang telah menghancurkan kastil Kaisar Pedang telah pergi menggunakan kekuatan yang tidak diketahui. Bahkan para ksatria naga telah bergabung di akhir pertempuran. Namun para teroris bukan berarti mengalami kerugian besar dan kemudian mundur. Itu adalah kekalahan telak. Hanya asap hitam yang membubung di seluruh kastil Kaisar Pedang, yang hampir menjadi reruntuhan. Anak nakal. Saudara Jin. Murakan dan Rinpa mendekati Jin. Murakan tampak kelelahan karena pertarungan, dan Rinpa tampak setenang saat pertama kali dipanggil.
Murakan telah mati-matian bertahan melawan serangan meriam dan pemimpin Kinselo bersama Ron. Sementara Rinpa belum memiliki kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Rinpa memegangi Jin saat dia terhuyung ke depan. Jin merasa kasihan pada Rinpa, sama seperti saat dia memanggil Garmund di masa lalu. Dia memiliki rasa bersalah yang muncul karena dia kembali ke Laprarosa tanpa mengingat apapun. Rinpa mengangguk seolah dia mengerti tanpa Jin harus mengatakan apapun. Dunia luar telah banyak berubah. Ini pertama kalinya aku melihat mainan menyebabkan begitu banyak masalah. Saya pikir hanya kamu yang bisa menggambarkan beraksi Dricker sebagai mainan di dunia. Aku akan kembali. Banyak yang harus kamu lakukan. Terima kasih, Kak Rinpa. Rinpa mengacak-acak rambut Jin sambil tersenyum menggoda. Kemudian, dia berbicara dengan ekspresi berat. Iblis itu sepertinya familiar. Apakah yang kamu maksud adalah pemimpin Kinselo? Rinpa mengangguk. Jelas, aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, dengan saudara kita. Setelah mendengar kata-kata itu, Jin bertukar pandangan bingung dengan Rinpa. Apa maksudnya? Apakah dia pernah bertarung melawan saudara kandung dari suku legenda sebelumnya? Aku tidak yakin sejauh itu. Tapi, aku yakin. Kita sudah berpapasan. Rinpa mencoba mengingat lebih banyak tentang pemimpin Kinselo. Tapi dia hanya bisa yakin bahwa mereka memang pernah bertemu, segala sesuatu yang lain tetap sulit dipahami. Maksudmu aku telah bertemu dengan pemimpin Kinselo bahkan 1000 tahun yang lalu. Saya pikir dia hanyalah iblis acak yang saya temui di suatu tempat. Sepertinya iblis itu ada hubungannya denganku. Tiba-tiba, Jin teringat saat dia berbicara dengan Murakan tentang pemimpin Kinselo setelah memasuki makam kedua Temar. Itu tepat setelah dis yang dia lihat dilindungi oleh Wali Sarah. Saya hanya mengira Murakan memiliki masalah ingatan pada saat itu dan tidak dapat mengingat apapun tentang pemimpin Kinselo, tapi mungkin catatan tentang pemimpin Kinselo telah dimanipulasi. Pikiran itu terlintas di benaknya. Murakan sepertinya mengenal pemimpin itu sejak 1000 tahun yang lalu menurut catatan. Dan begitu Rinpa melihatnya, dia yakin dia pernah melihatnya sebelumnya tetapi tidak dapat mengingatnya. Jika cerita dan catatan tentang sang komandan dimanipulasi, wajar jika Zipple terlibat. Tapi kenapa? Alasan pastinya masih belum diketahui hingga saat ini. Namun, itu adalah masalah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itu merupakan ancaman. Otoritas dan kekuatan yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut tidak diragukan lagi mengancam bahkan bagi Zipple sejak 1000 tahun yang lalu. Semua orang dengan jelas melihat bagaimana sang pemimpin, tanpa bantuan siapapun, menekan seluruh kastil Kaisar Pedang, memblokir Ron dan Murakan. Dan terus memulihkan kekuatan sekutunya secara real-time meskipun kondisinya tidak sempurna. Setiap orang memiliki intuisi bahwa jika pemimpin Kinselo berada dalam kondisi sempurna, pertarungan tidak akan berakhir pada saat ini. Hati-hati, Saudara Jin. Dia, pria yang berbahaya. Dipahami. Sampai jumpa lagi. Tubuh Rinpa perlahan memudar menjadi partikel shadow energy. Jin memperhatikan bayangan Rinpa yang memudar sambil mendesah pahit. Dia mengamati situasinya. Ksatria naga dan pendekar pedang Hairan lainnya merawat yang terluka dan menilai kerusakannya. Pasukan sekutu yang telah bertempur bersama mulai berkumpul kembali. Bradin terus mendapat dukungan dari Enya, dan Shuri mendekatinya untuk melaporkan keselamatan Dante. Fakta bahwa mereka tidak terluka berarti kita setidaknya menghindari skenario terburuk. Jin adalah orang pertama yang bergerak menyelamatkan keduanya di tengah kekacauan pertempuran. Sekarang, yang tersisa hanyalah pembersihan dan serangan balik, yang bukan merupakan tanggung jawab Jin. Pak! Komandan Ksatria Naga turun bersama Ron. Darah menetes dari bibir Ron, tapi dia mengamati sekelilingnya sambil bernapas berat. Sekali lagi, Jin berpikir itu pun tidak nyata. Jin bisa merasakan napas Ron yang berat meski jarak di antara mereka cukup jauh. Ron masih memancarkan aura keagungan meskipun rambutnya acak-acakan dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Ron mendekati Jin dengan langkah mantap.
Semua prajurit yang menyaksikan adegan itu berkedip karena terkejut. Itu karena Ron mendekati pembawa bendera Rankandel alih-alih anggota klan Hairan tepat setelah pertempuran. Semua mata mengikuti keduanya. Ron menyeka darah dari sudut bibirnya dan tiba-tiba meraih lengan kanan Jin. Ron mengangkat tangan kanan Jin ke udara seolah memberi penghormatan kepada pemenang sebuah kompetisi. Hal ini sama mengejutkannya dengan serangan teroris yang menimpa para pejuang baru-baru ini. Beberapa tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangan dan menelan air liur. Kaisar Pedang, kepala keluarga Hairan, memuji pembawa bendera ke-12 Rankandel segera setelah serangan teroris. Jin juga terkejut dalam hati. Tidak, sebenarnya, dia sama terkejutnya dengan para prajurit yang menahan nafas. Namun, dia tetap mempertahankan ekspresi tenang. Tentu saja, selain keterkejutannya, Jin dengan cepat memahami mengapa Ron menempatkannya di garis depan. Ini untuk menghentikan Rankandel. Setelah serangan teroris dan luka parah yang diderita Kaisar Pedang, Hairan berada dalam situasi putus asa. Momen optimal bagi predator untuk menyerang predator lainnya adalah saat mangsanya terluka. Dengan kata lain, kekuatan eksternal yang berusaha mengendalikan Hairan akan memiliki peluang terbaik setelah hari ini. Di antara mereka, Rankandel tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang paling bermasalah. Jika Rankandel menyadari situasinya dan memutuskan untuk mengambil tindakan, Hairan tidak akan punya cara untuk menghentikan mereka. Satu-satunya dukungan mereka adalah keluarga kekaisaran dan Zippley. Tetapi keluarga kekaisaran selalu berhati-hati terhadap Hairan, bahkan sampai mengurung para ksatria naga. Zippley, sebaliknya, lebih berbahaya daripada keluarga kekaisaran jika didekati secara sembarangan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana jika dia terlebih dahulu menemui Jin, yang sebenarnya menghadiri jamuan makan sebagai perwakilan Rankandel? Tidak peduli seberapa kuat dan dominannya Rankandel, akan sulit untuk menyerang Hairan segera setelah suasana emosional disaksikan oleh semua faksi yang hadir di jamuan makan. Ya, Rankandel mungkin tidak akan menyerang Hairan bahkan jika Ron Hairan tidak melakukan ini. Tapi tidak ada pilihan yang lebih aman dan efisien yang tersedia untuk Hairan. Di satu sisi, Jin merinding. Fakta bahwa Ron membuat penilaian yang begitu tajam segera setelah insiden kacau itu berakhir. Itulah yang membuatnya semakin luar biasa. Ksatria terbaik dunia, yang awalnya memiliki sikap arogan. Jin Rankandel, aku, penguasa kastil Kaisar Pedang, tidak akan pernah melupakan dedikasi dan keberanianmu dalam kejadian ini. Namun, ada satu hal yang Jin tidak pertimbangkan. Pernyataan itu bukan seperti kata-kata kosong seorang politisi, melainkan berisi rasa terima kasih yang tulus. Ron dengan tulus menghargai Jin atas perannya dalam insiden ini. Alih-alih menjawab, Jin hanya mengangguk dalam diam. Saya juga sangat berterima kasih kepada mereka yang berjuang bersama klan Hairan melawan serangan teroris. Terlalu banyak yang mengorbankan nyawa mereka. Saya menyampaikan belasungkawa. Saya berjanji untuk bertanggung jawab dalam bentuk apapun. Saat Ron menundukkan kepalanya, prajurit lain yang telah mengamati situasi tidak punya pilihan selain mengikuti. Saat mereka mengangkat kepala lagi, pandangan mereka secara alami beralih ke Jin. Sangat memberatkan untuk terus memandangi Ron. Dan wajar jika merasa canggung di depan pembawa bendera ke-12 Rankandel, yang baru-baru ini mengguncang Taman Pedang dan unggul di Kastil Kaisar Pedang. Jin mengalihkan pandangannya dari mata Latap Roach yang sangat cerah dan menatap Sepirin, yang menerima omelan di sudut. Naga Iblis. Tentu saja, masih belum ada konfirmasi bahwa Sepirin adalah Naga Iblis. Tapi dia pikir sudah waktunya untuk bertemu dengan pemimpin tentara bayaran Raja Hitam setelah situasi sudah tenang. Untuk saat ini, semua orang di sini akan tinggal di Hairan untuk penyelidikan. 10 November 1799. Kurang lebih 2 minggu telah berlalu sejak insiden serangan teroris di Kastil Kaisar Pedang. Tidak hanya Hairan tetapi seluruh kerajaan Vermont belum pulih dari keterkejutan hari itu. Bahkan orang-orang dari negeri jauh yang hanya menerima berita dari mulut ke mulut pun mengalami keadaan serupa.
Kastil Kaisar Pedang masih berupa runtuhan. Restorasi belum dimulai. Sebagian besar pejabat telah mendirikan tenda di dekat kastil, memberikan kesan bahwa hanya kastil Kaisar Pedang yang berperang di wilayah Vermont. Kenyataannya, Istana Kaisar Pedang sedang melancarkan perang terhadap mereka yang percaya bahwa mereka adalah sekutunya. Keluarga Kekaisaran Vermont sama sekali tidak membantu Hairan. Tidak membantu adalah satu hal, tapi mereka sudah melangkah lebih jauh dengan membela Kinslow. Meskipun ada bukti jelas yang menunjukkan Kinslow dan kerusakan luar biasa yang mereka timbulkan pada Hairan. Keluarga Kekaisaran menahan diri untuk tidak menyebut Kinslow sebagai teroris. Mereka menggunakan ekspresi yang tidak jelas seperti kecelakaan yang tidak menguntungkan. Lebih jauh lagi, keluarga Kekaisaran telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah monster raksasa dan golem hidup yang digunakan dalam serangan itu benar-benar berasal dari Kinslow. Tidak banyak yang mengira keluarga Kekaisaran akan menangani situasi ini dengan suam-suam kuku. Namun, setiap orang yang mengamati sikap saat ini dapat menyimpulkan kesimpulan yang sama. Setelah kejadian tersebut, pasti ada semacam kesepakatan atau kesepahaman antara keluarga Kekaisaran, Kinslow, dan Zipley. Tidak hanya Kinslow tetapi Zipley juga membantah terlibat dalam terorisme setelah merebut Beradin. Dan keluarga Kekaisaran menutup mata terhadap tindakan tersebut. Awalnya, karena ada bukti bahwa Kinslow telah menyerang Beradin, Zipley seharusnya harus membayar sejumlah harga kepada Hairan. Namun keluarga Kekaisaran bermaksud menjinakkan atau memburu Hairan. Bisa dibilang, Hairan telah dikhianati oleh keluarga Kekaisaran. Hah! Dante menghela nafas lelah di ruang bawah tanah kastil Kaisar Pedang, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ruang bawah tanah kastil Kaisar Pedang berada dalam kondisi yang relatif baik dibandingkan dengan permukaannya. Jin meletakkan tangannya di bahu Dante. Dante, apa kamu gugup bertemu dengannya? Jika tidak, aku berbohong. Semoga buku hariannya tetap utuh. Langkah. Langkah kaki terdengar dari kegelapan. Segera, sosok berjubah dan para ksatria yang menemaninya muncul. Itu Beradin. Para ksatria melangkah mundur saat Dante memberi isyarat kepada mereka, dan Beradin menurunkan tudung kepalanya, memperlihatkan wajahnya. Dalam keremangan ruang bawah tanah, ketiga sosok itu menciptakan bayangan yang dalam. Dante tidak menyapa pendatang baru itu dengan kehangatan dan kesopanan seperti biasanya. Dan Beradin tetap diam dengan ekspresi penuh tekad. Terjadi keheningan yang berat selama beberapa saat, namun Beradinlah yang berbicara lebih dulu.